Dan yang ditunggu-tunggu oleh saya akhirnya keluar. Dan sesuai dugaan saya di video sebelumnya, bahwasannya Persib akan menang dengan mudah pada laga kali ini. PSS memberikan kejutan di menit kelima dengan tendangan Pico Duarte dari luar kotak penalti. Skema yang sama atau hampir mirip dengan skema Ciro di 2 menit sebelumnya. Bek kiri Sleman sangat kocar-kacir dan kerepotan menghadapi Ninja Ciro dengan kecepatannya. Halo Sobat Tribun, balik lagi sama saya di sini di program Pundit Kampung, podcast yang membahas sepak bola analisa dari sudut pandang orang kampung. Kali ini kita akan membahas sekaligus menganalisa pertandingan Persib versus PSS Sleman. Dan jujur saja, sejak awal laga, Persib pada pertandingan kali ini mendapatkan angin segar setelah mendapatkan kabar kemarin bahwa Dewa United kalah 1-2 dari Malut United. Yang tentunya memberikan sedikit kelegaan kepada para pemain Persib sehingga tidak terlalu besar beban yang akan dibawa pada pertandingan kali ini. Dan justru menurut saya akan memberikan rasa enjoy di pertandingan kali ini. Persib Bandung menang 3-0 atas PSS Sleman dan sesuai dugaan saya di video sebelumnya bahwasannya Persib akan menang dengan mudah pada laga kali ini. Dan memang benar, kita ketahui skor akhir 3-0 untuk kemenangan Persib di kandang sendiri. Persib Bandung cukup dominan mulai dari awal babak pertama. Mereka terus mendominasi serangan, sementara PSS Sleman beberapa kali menciptakan peluang, namun masih kesulitan untuk memanfaatkan peluang menjadi gol. Peluang pertama Persib datang dari Tiron Del Pino pada menit ketiga. Tiron menyambut umpan bola dari sisi kanan dan menyelesaikan tendangan ke gawang Alan Bernardon. Namun sayangnya tendangannya cukup lemah dan tidak mengancam gawang. PSS memberikan kejutan di menit kelima dengan tendangan Pico Duarte dari luar kotak penalti. Dan beruntungnya bola masih melebar di sisi gawang Kevin Mendoza. Akibat dari kesalahan Nick Wipers, bola berhasil dicuri Nicolo Cardoso. Kerjasama Nicolo, Pico Duarte, dan Paulo Sitanggang yang hampir membahayakan gawang Persib. Gawang PSS mendapat serangan bertubi-tubi dari Persib lewat 2 peluang sekaligus dari Nick sama dari Coach Cijan. Namun Persib masih cukup kesulitan menjebol gawang PSS dan belum bisa membahayakan gawang Sleman. Akhirnya gol tercipta di menit ke-19 dari Gustavo Pranka lewat sundulan kepala yang sangat kencang dan tajam. Melalui skema tendangan pojok dari Klok dan umpan tepat sasaran dan berhasil dieksekusi oleh Gustavo. Beberapa kali Persib selalu gagal dalam membuat umpan dari skema servis baik dari tendangan bebas maupun dari tendangan pojok. Tapi untuk yang kali ini langsung membuahkan hasil. Jujur saja, tanpa adanya Kleberson, pertahanan PSS Sleman sangat kesusahan menghadapi pemain-pemain Persib, khususnya Ciro yang terus mengobrak-abrik pertahanan Sleman. Di menit ke-34, PSS sempat menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak oleh Marcelo Cirino. Namun sayangnya gol dianulir wasit lantaran Dias Yasid sudah berada di posisi offside. Ada beberapa peluang juga yang berhasil tercipta dari Persib yang harusnya bisa dieksekusi menjadi gol. Salah satunya ada beberapa kali, 2-3 kali yang saya ingat, peluang melalui Ciro, umpan silang yang tidak bisa dieksekusi langsung, hingga akhir babak pertama skor tetap 1-0 untuk Persib. Memasuki babak kedua, Persib mendapat kesempatan lewat aksi Ciro Alves pada menit ke-47.
Ciro sudah berhadapan dengan kiper Alan Bernardon, namun sayangnya penyelesaian akhir belum membuahkan gol, masih mampu ditepis Alan. Bola pantul disambut oleh Beckham Putra, kembali bola mampu ditepis oleh Ipananda. Menit ke-49, Persib menggandakan keunggulan lewat gol Tyrone Delpino. Tyrone memanfaatkan umpan terobosan dari Kakang yang berhasil dieksekusi dengan tenang oleh Tyrone. Skema yang sama atau hampir mirip dengan skema Ciro di 2 menit sebelumnya. Menit ke-51, Beckham mendapatkan umpan silang dari Ciro, namun sayangnya tendangan Beckham masih mengenai mistar gawang dan belum bisa menambah gol. Jujur saja, pertahanan PSS Sleman sangat kocar-kacir setelah tanpa adanya Kleberson yang sangat mempengaruhi pertahanan dari PSS Sleman. Menit ke-53, Tyrone Delpino kembali mencetak gol setelah melakukan sundulan umpan dari Ciro. Lagi dan lagi skema yang sama, melalui lubang yang sama, bek kiri Sleman sangat kocar-kacir dan kerepotan menghadapi Ninja Ciro dengan kecepatannya. Persib sudah sangat enjoy sekali dengan skor 3-0 ini hingga Pak Bojan Hodak melakukan penyegaran pemain dengan memasukkan Castaner dan Adam Alis di menit ke-58 yang menggantikan Rian Kurnia dan Coach Ijan. Sampai menit ke-65, Ciro masih mengobrak-abrik bek kiri Sleman tanpa lelah. Dan jujur saja, itu membuat saya terkagum-kagum dengan kualitas Ciro Alpes. Tua-tua keladi, Ninja Ciro tidak ada lelahnya. Terus saya juga sedikit ingat ada insiden pelanggaran yang juga membuat saya terheran-heran. Namun bukan karena pelanggarannya, melainkan karena kartu kuning yang diberikan kepada Nick Kuipers, padahal yang melakukan pelanggaran adalah Adam Alis. Ini agak aneh menurut saya, dan bahkan Adam Alis pun mengakui pelanggaran yang terjadi karena dirinya. Tapi wasit tetap memberikan kartu kuning kepada Nick, bukan kepada Adam Alis. Menit ke-73, Ciro berhasil membuat gol, namun sayangnya gol tersebut harus dianulir wasit melalui hasil cek VAR yang dianggap offside. Tapi menurut saya, keputusan dari VAR-nya juga salah, karena di tayangan tersebut VAR hanya melihat sudut kamera saja dan bukan dari lurusnya pemain. Meskipun menggunakan bantuan garis tepi ya, tapi tetap saja itu terlihat sekali bahwa menurut saya itu lurus tanpa ada offset di sana. Mungkin ini yang dinamakan bukan harinya Ciro pada kali ini untuk membuat gol. Klok juga mendapatkan peluang umpan dari Ciro, namun Klok terlalu terburu-buru hingga tendangan yang sudah berhadapan dengan kiper berhasil ditepis. Padahal kalau Klok bisa tenang dalam menerima bola, sedikit mengontrolnya saja, mungkin hasilnya akan berbeda dan bisa berubah gol, tapi sayang Klok tidak melakukan hal itu. Dan yang ditunggu-tunggu oleh saya akhirnya keluar, yaitu Febri Haryadi akhirnya diturunkan lagi di pertandingan kali ini setelah cedera panjangnya. Dan benar juga analisa saya di video sebelumnya kalau Febri kemungkinan besar akan bermain. Menurut saya Febri sudah tidak kelihatan traumanya dilihat dari gocekan-gocekan yang dia lakukan beberapa kali, dan semoga Febri bisa segera menemukan performa terbaiknya seperti dulu kala dengan cepat. Akhir pertandingan skor 3-0 untuk kemenangan Persib Bandung, dan untuk man of the match-nya menurut saya Ciro Alpes layak mendapatkannya meskipun dia gagal mencatatkan namanya di papan skor. Terhitung di babak kedua banyak sekali peluang berbahaya melalui skema yang dilakukan oleh Ciro Alpes. Dengan begitu, poin Persib di klasemen pertama menjadi 64 poin dan Dewa United yang berada di peringkat kedua dengan poin 53. Jalan menuju back-to-back juara semakin cerah, tinggal menunggu nanti untuk pekan ke-31 apakah Persib bisa jadi juara di pekan tersebut
atau harus menunggu lebih lama lagi kalau misalkan kalah di pekan ke-31 dari Malut United. Oke, mungkin segitu saja untuk analisa pertandingan kali ini. Sampai jumpa lagi di lapangan opini selanjutnya. Salam olahraga.